pilih dari orang yang terbaik itu Iya. manusianya itu. Betul, dipilih dari yang terbaik. Yang terbaik itu baru Benar. dibentuk. Nah itu. Iya, Ini betul. kita di SMA dipilih yang terbaik baru dibentuk menjadi tentara. Saya coba merangkum yang sama. Om juga akan merangkum juga bagus. Iya. Nah, saya sedang ini. Oh yang kan- ini yang kemarin kan? Iya. Dibahas kemarin. Iya. Mm-mm. Nah Iya. ini terus terang aja banyak rekan-rekan Iya. itu ya itu Komplain. Adam dan Hawa itu manusia pertama ya. Ini kan. Iya. Ini gambarnya kan, bener nggak? Jadi kena Iya, satu betul. nih laki-laki Ya, perempuan, bener itu. dia beranak cucu banyak, Banyak. baru diambil satu A, Ah. satu diambil, berarti kita cocok. Itu waduh. Berarti Jadi ini kan sebelum itu saya udah gambar, nih Ya Oh, itu dibagus katalisatornya ini berarti Hah? katalisatornya. bener kan ini gambarnya. kan? Jauh sebelumnya itu Ah. kan banyak pendeta yang saya ajak ke sini. Bingung dia. Saya kan omongan gitu tuh. Nah ini coba ini seperti ini kan. Ya padahal sudah dokter. Karena kalau gini, kita ini kan harus tidak boleh bertentangan sama sejarah. Ya, itu sejarah. Kalau dihitung sampai Adam ini, nggak sampai 6.000 tahun. Padahal sejarah manusia itu udah ada Pithecanthropus erectus. Ya, Betul kan? ya. Sudah ada zaman batu tua. Zaman batu tua itu orangnya nomaden. Dia itu berburu sifatnya. Ya, Dia itu pindah-pindah. udah pindah betul. Pindah-pindah. Itu karena dibentuk oleh alam itu tadi. Iya, mereka itu belum beternak. Betul. Mereka itu belum bertani. Tetapi anaknya Adam siapa? Petani Ya dan baru. peternak. Jadi mereka ini adanya di dalam namanya zaman batu baru. Nah, Zaman Mesolitikum. Nah, gitu. bagus lah. Ini zaman batu tua. Ini zaman batu baru. Zaman orang sudah bercocok tanam. Orang sudah beternak. Betul. Kalau zaman ini orang masih nomaden, masih Ya. gitu. Dan kita harus ingat bahwa pertumbuhan anak Adam itu, Iya. itu pertumbuhan manusia itu terus. Terus ya betul Ah. ini dia. Makanya si Kain kan dia bunuh tuh si Habel. Nah, Dia kabur. Kawin nih sama manusia ini. Nah. Nah, terus ada manusia raksasa iya. yang akhirnya kok bumi ini penuh Dimusnahkan zaman Nuh. Kan, sama Air bah. zaman Nuh. Nah, itu. Cocok. Wah, ketemu di sini. Kok mana tidak pernah ketemu? Ya betul ketemu kan? Ya, Iya, karena kita suka menggali. ya. Kalau kita menggali lebih dalam, itu ketemu. Coba perhatikan ya, di kejadian 2 ya. Nih, kejadian 2. Manusia itu diciptakan hari keberapa? Hari ke-6. Ke-6 ya, ingat ya hari ke-6 ya. Hari pertama menjadikan, Terang dan gelap, gelap dan terang. oke. Hari kedua, Cakrawala. Sini Bang Udah dibikin di situ, summary-nya. Cakrawala ya. Cakrawala. Nah, ini. Hari kedua Cakrawala ya. Ya. Hari ketiga tumbuhan. Tumbuhan. Hari keempat Empat. binatang. Ya. Hari kelima benda langit. Bilang bulan gitu kan? Ya. Beneran ya. Itu memfungsikan. Memfungsikan ya. Itu, Hari keenam baru Manusia. manusia. Betul ya? Betul. Sekarang kita baca di kejadian 2. Ini seru ini. Kita baca di kejadian 2. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Sudah selesai ya? Ketika Allah pada hari ketujuh ya telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari yang ketujuh Ya, betul. dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Betul. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dibuatnya itu. Nah itu berhenti jadi Berhenti penciptaan. sana ya. Itu yang harus. Demikianlah riwayat langit bumi pada waktu diciptakan. Ya, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, betul ya? Ya. Masuk ke ayat kelima. Waktu diciptakan itu belum ada ini apa? Semak. Belum ada semak ya. Ya. Jadi hari tumbuhan diciptakan di hari ke-3.
Betul kan? Betul. Ya. Waktu diciptakan itu belum ada semak. Tuhan jadilah tumbuhan jadi. Belum apa? Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Karena belum ada yang di padang meladang. Proses. Ya. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan. Jadi pada waktu hari ketiga itu diciptakan belum ada hujan. Hari keempat belum ada hujan. Ya kan? Hari kelima belum ada hujan. Perhatikan ini. Belum ada semua ini. Semak belum ada, ya kan? Belum ada timbul tumbuh-tumbuh di padang. Sebab Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan belum ada orang bercocok tanam di tanah itu. Jadi pada waktu benar dong, hari ketiga diciptakan kan belum ada orang bercocok tanam. Manusianya aja belum ada, gitu kan? Bener gak? Tapi ada kabut, kemudian baru ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Jadi mulai dari hari ke-1 sampai ke-7 itu ini belum ada nih. Belum ada. Ya, Belum ada. Ya kan? belum. Tuhan tuh baru jadikan, jadilah terang. Jadilah gitu kan? Ya. Jadilah. Tapi Enggak, tumbuhan kan sudah ada duluan. Udah, tapi Ya. belum. Tapi memang tumbuhan sudah diciptakan. Jadi tumbuhan jadi. Udah jadi. Tapi belum ada ini. Belum ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi. Belum ada ini. Jadi situasi kejadian ini kan selesai nih. Demikianlah riwayat ini selesai. Ini kan tempat ini membatasi nih. Ya. Selesai nih. Itu riwayat langit dan bumi ya. Selesai ya. Selesai. Nah pada waktu diciptakan ini belum ada ini. Iya. Belum ada itu gitu loh. Habis powernya habis. Harus dicas. Ini seru ya. Kita belajar ada cukup. Ada power. Oh, Panjang ini. panjang ya. Yuk. Oh, cukup. Minumnya sudah dibawa. Ada. Oh, ini ya. Oh, ini. Cukup. Harus nanti jatuh. Kalau belakangnya. Ya kita tuh bisa. Kurang panjang. Ini tuh takut jatuh. Takut jatuh nih boneka. Bagus soalnya. Satu. Iya. Itulah yang ini. Jadi batasnya gini ya. Kejadian 24 ini selesai penciptaan Iya, ya. sampai 24 Pada waktu itu selesai diciptakan, belum ada semak di bumi. Ya, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang ya, di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan. Ini tertulis di Alkitab. Iya, kitab. Iya, dia Alkitab. Ini Alkitab. Alkitab nih. Kelihatan nggak pernah baca. Ini Alkitab ini. Kita baca kadang-kadang Ya. kelewatan aja. Kelewatan. Ya, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan. Ya. Dia bilang begitu. Dan belum ada orang bercocok tanam, mengusahakan tanah. Ya, belum ada. Tetapi ada kabut naik dari atas bumi setelah itu membasahi seluruh permukaan bumi. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Inilah Adam. Nah ini. Demikian manusia itu menjadi sebenarnya ini hidup. roh yang hidup. Nah, yang bilang hidup itu. Yang hidup. Nah ini dia. Jadi inilah si Adam. Satu itu tadi. Tuhan itu tidak memberikan mengembuskan roh kepada dua. Jadi dia cuma kasih satu Adam. kepada Adam aja. Manusia yang pertama tadi itu tidak ada rohnya. Ya betul ya. Ya betul. Manusia pertama tadi itu dia nggak punya roh. Dia sama seperti apa ya? Dia bukan binatang, dia manusia tapi unggul. Tapi belum punya rohnya. Ya jadi gini. Mungkin jadi manusia yang bilang tadi itu manusia itu semua sama kan. Iya. Yang waktu penciptaan itu. Iya. Nah kemudian si Adam tadi itu dia ditiupkan roh. Roh itu bukan roh semacam roh, bukan. Sebenarnya roh itu yang terdiri dari pengetahuan segala macam. Dia dibentuk. Hikmatnya itu. Ya, jadi harusnya di situ. Jadi bukan
sebel terus jadi itu enggak. Iya. Terus hidup, nah bisa hidup itu berarti dia sudah bisa berjuang di dalam kehidupan sehari-hari, sudah bisa berpikir, sudah bisa berkomunikasi, sudah bisa bersosialisasi. Nah, Kalau yang kejadian 1 dia sudah berpikir juga belum? oh sudah, Sudah. sudah, Sudah. berpikir, cuma kehendaknya yang terlalu bebas, Oh. bebas, tidak ada batas. Iya. Makanya terjadi kejahatan dengan pokoknya bisa menguasai siapapun yang apa ya hancur lah gitu. Iya. Nah, gitu. Iya, oke. Nah, demikianlah ya. Jadi inilah manusia yang Adam tadi. Lalu Tuhan buat Taman Eden. Dibuatnya Taman Eden, ditempatkannya di situ. Jadi alam semesta ini sudah diciptakan. Baru dia bikinkan satu Taman Eden tempat si Adam tadi. Betul ya? Iya. Nah, seperti itu. Oke, clear. Bagus sih. Ya. Nah, kita berpikir Eden itu Iya. kan di bumi. Anunya kan di bumi. Di tempatnya kira-kira di daerah Irak gitu kan. Yang Mesopotamia itu. Nah, ini bermacam-macam pendapat ada lagi. Iya. Bahwa Eden itu ada di Indonesia juga. Oh, banyak itu Di Bali. banyak pengetahuan. Di Bali. Apa yang Ada yang bilang di Bali juga. Tropical. Iya. Nah, itulah yang membuat. Tapi yang jelas Eden tuh di bumi. Nah, di bumi. Di bumi ya. Di bumi. Bukan di alam apa? Bukan di alam roh, bukan ya? Nah, bukan. Karena Di bumi ya. Ya, di bumi. Karena dia yang berbentuk apa itu Dunia manusia. materi. Iya, Dunia material kan? dunia material. Betul. Karena kalau di gambar itu kan kita juga udah ini kan. Nah, Adam ini kemudian mereka ada di Eden itu kan, ditaruh di Eden ini kan, Iya. di Taman Eden itu kan. Tapi Taman Eden ini sebenarnya di bumi juga kan. Baru mereka beranak bercucu. Nah, Setelah kemudian berdosa, kenapa? beranak cucu Adam itu. Habis itu mereka setelah keluar dari Taman Eden, Dia setelah keluar Berarti dari setelah Taman Eden. berdosa. kan? setelah mereka berdosa, Berdosa, ya. Makanya ini kan rohnya ini satu ya. Jadi Hawa ini sumber rohnya itu dari Adam. Nah, karena pertanyaan lagi, itu kan diambil dari iganya, Dari Adam. ya, dari Adam. Iya. Itu gimana? Kalau mengikuti Alkitab ya seperti itu. Jadi ini ya, Ya seperti gitu Ya. aja, seperti apa yang tertulis gitu ya. sedang tidur diambil. Lalu Tuhan Allah mengambil manusia itu, udah nih ya. Sekarang kita lihat Hawa. Nih, ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan Ya. dibawa kepada manusia itu, lihat. Ya. Manusia itu kemudian memberi nama kepada segala. Lalu Tuhan Allah, nih, ayat 21 kan? Udah nggak usah. Minta apa? Saya dia jelas. Oke. Ini kan. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur ya. Ya. Jadi Adam itu dibikin tidur ya. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu rusuknya itu ditutup, menutup tempat itu dengan daging. Nah, saya tanya dulu nih. Iya. Itu apakah ya seperti begitu? Kalau menurut Om gimana? Kalau menurut saya, dia itu tidur itu Ya. artinya kan bahwa dia itu tidak tahu. Oh, tidak tahu si Adam. Tidak tahu, Adam tidak tahu karena dia tidur. Kan Tuhan mengambil dari ini Iya. tulang Rusuk. iganya itu. Iga. Ya. Tapi itu yang orang yang sepadan dicarikan gitu ya. Orang yang sepadan sama dia yang di setara dengan dia diberikan kepada Adam. Nah, tapi kan karena dia tidak tahu, asalnya tahu-tahu saja diberikan itu aja. Iya. Nah itu, jadi manusia itu ya sudah ada juga, gitu. Oh, Hawa itu dari yang sudah ada. Sudah ada juga. Berarti Hawa sudah punya roh sebelumnya. Roh yang seperti biasa,
roh Oh. dia kehendak bebas itu. Roh yang kehendak Ya, bebas karena itu. apa? Dia waktu di sama ular tadi itu, dia terpengaruh kan. Oh, Enggak, tapi berarti sebentar. Ini menarik ini. Berarti manusia yang ini sudah punya roh semua ini? Iya, Udah ada roh belum? ada di situ, dari situ juga. Ini sudah ada roh dia. kan Oh. kan yang pertama ada roh kan ada. Adam. Ada. Dia diberi, tapi dia dalam keadaan tidur, tidak tahu. Tapi Nah, orang yang terdekat, yang kalau padan, setara dengan dia. Berarti dia ditiupkan lagi roh Allah Oh lagi. enggak, berarti Allah Yang memberikan Hawa dua roh. ditiupkan lagi enggak? Maksudnya Oh. kalau bukan diambil dari rusuk itu berarti ditiupkan jadi dia diambil Allah yang lagi. sepadan. Yang sepadan, sepadan Yang sepadan. setara dengan Ya. dia. Heeh. Dan dibuatkan sepadan setara dari ini. Nah, untuk perumpamaan tadi itu, dia itu menjadi satu tubuh. Sama dengan kita satu tubuh dengan Kristus. Oh. Itu. Jadi kita tuh, jadi pengertiannya bukan secara harafiah begitu aja, hurufiah. Oh. Enggak. Tapi secara manusia itu sudah ada, dicarikan oleh Tuhan. Yang kamu nggak tahu lah, karena kamu tidur ini tiba-tiba Oke. ada. Oke. Tapi Berarti dibilang, ini Hawa ini rohnya bukan dari Adam. bukan. Oke. Ya sama dengan manusia Bukan dari yang lain. Adam. Bukan dari Adam berarti roh Hawa ini. Ya? Bukan. Oh, bukan berasal dari Adam. Enggak. Kenapa Kalau dia roh disebut bukan dari Adam. dosa Adam? Dosa Ya, asal. tetapi itu bukan roh dari Adam, dia carikan yang sepadan, yang sama seperti Adam, yang punya kepilihan lah, orang pilihan. Oh, Hawanya itu orang pilihan sepadan. juga. Oh, kata kuncinya sepadan tadi. Sepadan. Iya, sepadan. Sepadan itu diartikan sama rohnya gitu. Iya, sama dengan manusia yang lain kan. Jadi juga manusia sama. bukan sama rohnya tapi pilihan sehingga Pilihan. ditiupkan Karena begini, karena Adam berbuat dosa, Ya, ya kan? karena Maka siapa? semua keturunan dari Adam berdosa. Ya, Padahal kalau misalnya seperti itu, bisa saja roh yang turun ini bukan dari roh Adam, bisa dari roh yang lain. iya dari orang yang lain. Lah, karena Adam, makanya Adam Allah menjadikan kalau di itu mendapatkan satu keturunan ilahi. Kalau di apa namanya di Maliaki ya, di Maliaki itu dia bilang begini. Oh, jadi Adam. Oke, sebentar ya. Allah itu selalu bekerja satu dengan satu. Waktu Adam dijadikan, makanya hanya ada satu Adam akhir. Satu Adam yang ini sedang menubuatkan tentang Yesus Adam yang akhir gitu kan? Adam yang akhir. Jadi roh yang satu ini ditebus oleh roh yang satu ini, roh yang Kristus ini. Tubuh dan darahnya yang satu ini gitu kan? Iya. Kalau ada dua roh, Allah memberikan dua roh, maka harus ada dua penebus. Mungkin begitu atau gimana? Oh, Sebab Adam kalau ini kan penebus itu kan semua. Hah? Yang ditebus satu oleh tapi Yesus satu itu kan tapi semua. ditebus semua gitu. Bukan satu-satu begitu, semua manusia yang berdosa tadi itu, yang percaya kepada dia, nah itu yang tertebus ya, itu Oh, sama Yesus. Nah kan yang Oke. Adam sama Hawa tadi itu, Iya. kenapa Hawa itu dipengaruhi? Kalau Iya. kenapa kau enggak ya dibujuk Adamnya? iya. Nah, oke. Yang Adamnya lebih kuat. yang dibujuknya si Hawa ya. Si Hawa, Ya. Kenapa kok bukan dosa Hawa? karena apa itu? Yang pemimpin itu adalah Adam tadi itu yang sudah ditunjuk sebagai seorang nabi lah kita katakan itu, yang sudah terpilih menjadi pemimpin, mestinya dia sudah bisa menasihati. Iya. Enggak, ini karena ini, tapi dia terus karena dengan Hawa tadi itu, Iya. ya karena cintanya, karena rayuannya, apa itu terpengaruh, ya itu menandakan bahwa laki-laki itu selalu kalahnya dengan wanita tadi. Oh. Iya. Iya. Gitu ya. Jadi moral etika gitu ya. Iya, Jadi Katanya Hawa rayuannya itu si kan- rayu sopo ya. Yang Bukan dosanya cowok yang apa? rayu. Rayuan wanita. kenapa dikatakan dosa Adam gitu kan? Kan
Adam dan Kayak Hawa. Samson Delila ya. Kan dosa kita ini ditebus dari dosa Adam. Ya, Adam betul. Betul kan? Kita ini berdosa karena Adam berdosa kan? Iya. Manusia semua berdosa gara-gara Adam berdosa. Betul kan? Ya, Makanya disebut dosa asal. asal. Ya kan? Dosa asal itu adalah dosa Adam. Ya. Itu yang membawa kepada kita semua Semuanya manusia itu. keturunan Adam. Betul. Betul kan? Betul. Dosa itu kan karena persoalan roh sebenarnya. Ya, Kalau tubuh ini nggak ada urusan dosa sebenarnya. Karena tubuh ini kan manusia itu kan ada Kembali. tubuhnya, ada jiwa, ada roh ya. Yang berdosa itu senan rohnya. jiwa Yang ada, berdosa. jiwa roh. Ada. 3 unsur Unsur manusia kan tubuh, jiwa, dan roh. Kenapa manusia ada urusan sama dosa? Karena ada rohnya. Nah, itu. Ya, karena ada roh, ada kehidupan rohani. Kalau binatang itu kan cuma tubuh sama jiwa. Jiwa, betul. Dia nggak ada urusan sama dosa. Ya. Betul kan? Dia nggak ada urusan sama dosa karena dia nggak punya roh. Dia nggak ada urusan sama kehidupan kekal gitu kan? Kalau manusia itu karena dia punya roh, karena rohnya kekal. Jadi dia ada urusan untuk taat kepada firman Tuhan. Ya. Dosa itu artinya apa? Tidak taat kepada Tuhan. Ya. Tidak taat kepada firman-Nya. Betul kan? Ya. Tidak sesuai dengan dosa itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Harmatia itu kan tidak sesuai. Rohnya itu dia tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya dia berdosa. Kalau malaikat pun bisa berdosa, Bisa. bisa. Karena dia punya roh. Manusia itu kalau malaikat itu kan dia ada rohnya ya. Ya. Roh dan jiwa ya. Dia nggak punya tubuh. Makanya dia bisa berdosa. Bisa berdosa, makanya dia bisa dihukum. Dia dihukum masuk ke dalam belenggu abadi. Itu angkasa itu kan. Itu jiwanya itu ya. Rohnya, roh jiwanya, roh dan jiwanya. Rohnya itu, kalau roh Allah itu menurut saya ya. Iya, Roh Allah itu dia tetap yang murni tidak ada dosa. iya. Jadi kalau manusia itu yang berdosa, itu jiwanya. Rohnya itu sudah diambil lagi sama Tuhan. Iya. Roh itu kan, makanya Tuhan bilang kan perkataan-perkataanku itu roh dan hidup. Ya. Perkataan Tuhan itu adalah roh. Roh betul. Jadi firman itu roh. Nah, Pada waktu manusia coba kita Firman. lihat di Maliaki ya, Maliaki 3. Keturunan ilahi ya. minum dong. Iya, bagus ini. Dimakan juga. Monggo. Mari. Bu, siapa namanya? Tina. Tina, Tina. panggil nama Iya. aja. Tina Turner, Mendapatkan nyanyi Amerika. keturunan. Ini ya, kita baca pakai bahasa Inggrisnya ya. Keturunan ilahi. Nih, coba ya, kita baca ini ya. Mari hidup. Kalau kita baca ya, kita baca bahasa Indonesianya dulu ya. Iya, iya. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apa yang dikehendaki dari kesatuan itu adalah keturunan ilahi. Ya, coba kita baca dalam bahasa aslinya ya, dalam bahasa King James. Jadi jangan bingung dan jangan And did not make one, yet had he the residue of the spirit. and well one That he might seek a godly seed, untuk mendapatkan keturunan ilahi. Dia menjadikan satu untuk mendapatkan keturunan ilahi. Adam itu jadikan satu untuk mendapatkan keturunan ilahi. Iya. Kenapa dia menjadikan satu? Supaya semua ini adalah keturunan Adam. Makanya kalau Adam berdosa, semua yang di bawah Adam berdosa jadinya. Karena dari satu Adam menurunkan roh seterusnya itu, roh Adam itu diturunkan sampai nanti ke Adam yang terakhir, Adam yang kedua, itulah Yesus. Jadi Adam yang pertama itu adalah makhluk yang hidup tadi,
Adam yang kedua itu roh yang menghidupkan tadi. Jadi roh dari Adam ini melahirkan semua keturunan Adam yang berasal dari roh Adam. Makanya dosa Adam. Semua ini berdosa karena Adam berdosa. Makanya berdosa ini semua. Karena Adam berdosa. Jadi semua yang keturunan Adam ini berdosa. Kita keturunan Adam. Ini pertanyaan ini ya, yang roh dari Adam itu sebenarnya jiwanya atau rohnya? Roh. Jiwa itu kepribadian. Jiwa itu dia punya pikiran, Ya. punya perasaan, punya kehendak. Itu jiwa. Ada tubuhnya. Ya. Kalau Makanya dari- binatang itu dia punya jiwa. Dia punya pikiran. Dia bisa diajar. Dia bisa belajar cari narkoba. Intelektualnya ada, IQ-nya memang rendah. Nah, itu karena Jiwa itu. bahasa gituan. Jiwa itu dia punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Cuman kalau binatang itu perasaannya itu rendah, keinginannya rendah. Bukan kayak manusia bisa sampai IQ tinggi gitu ya. Nah itu. Tetapi bedanya kalau manusia itu kan dia punya rohnya ini ya. Dia ada ini ya. Ini manusia nih strukturnya. Kalau di 1 Tesalonika 5 ayat 23, manusia itu hendaklah tubuh, jiwa, dan rohmu terpelihara, dibilang gitu. Kalau di dalam unsur jiwa ini cuman ada pikiran, perasaan, dan kehendaknya dia. Kehendak bebas tadi, kehendak. Jadi dia punya kemauan, keinginan. Ya, sekarang yang tumbuh itu mana? Rohnya atau jiwanya? Nah, ini jiwa ini bertumbuh juga pada waktu dia belajar sekolah. Dia masuk pendidikan SD, SMP, SMA. Itu pikirannya. Perasaannya, kehendaknya pun bertumbuh juga. Seiring dengan dia mulai dewasa, mulai punya keinginan pacaran gitu kan. Mulai. Terus mulai pengen makan yang enak-enak gitu ya. Dulu dia nggak pengennya makan susu aja sama beras diulek gitu kan, bubur. Begitu dia mulai punya pengetahuan, mulai pikiran dan kehendaknya mulai bertumbuh. Itu jiwa itu, pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu mulai tumbuh itu manusia. Ini ada di binatang juga jiwa, tetapi levelnya rendah, Nah, rendah, kalau itu ya. rendah ya. Nah, roh ini pun bertumbuh. Bedanya, kalau ini jiwa dia. ini dia makanannya pendidikan, pengetahuan, pengalaman. Ya betul. Kalau roh ini dia makanannya melakukan kehendak Bapa, firman Tuhan. Makanya pada waktu Tuhan Yesus itu di padang gurun di Matius 4, dia kan rubahlah batu ini menjadi roti. Dia bilang begitu kan? Tuhan Yesus bilang, makananku bukan dari roti. Manusia hidup bukan hanya dari roti. Manusia hidup bukan dari roti. Yang butuh roti itu sebenarnya ini. Tetapi ini butuh firman. Ini makanannya firman ini. Firman. Jadi pada waktu roh kita firman itu didengar gini masuk ke dalam kuping kita. Masuk lewat kuping, lewat mata kita baca. Masuk ke lapis 1 nih. Baru nanti masuk ke otak. Masuk ke pikiran kita, jiwa. Baru dia tembus sampai ke dalam, tinggal di dalam roh kita, hati kita. Ini agak berbeda sedikit ini. Nah, Kalau menurut saya sih. Jadi boleh. roh, jiwa, dan tubuh kan. Tubuh itu ada mempunyai otak ini ya, kita anukan. Hati ada kan, jantung yang ini bisa hidup. Iya. Tapi ini setiap saat kan bisa mati. Iya. Tapi yang tubuh. jiwa ini, Jiwa. ini justru roh itu ada firman tadi itu, dan jiwanya bertumbuh. Menurut saya, Jiwa bertumbuh pasti. jiwanya bertumbuh. Nah nanti yang kalau mati itu rohnya itu sudah diambil sama Allah gitu. Iya. Sehingga jiwanya tadi itu yang kita akan dihukum atau di surga gitu. Nah, bagus juga. Bagaimana kalau begini? Malaikat itu cuma punya roh dan jiwa ya. Karena malaikat itu punya intelektual. Jiwa itu kan selalu unsurnya, kalau kita cek Google, unsurnya jiwa itu apa gitu ya. Pasti pikiran, kepribadian itu. Ini jiwa ini seperti kepribadian Ya, seseorang. akhirnya hasilnya itu kepribadian. Kepribadian. Jadi ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak tadi ya. Nah di dalam jiwa itu. Makanya malaikat dia punya roh dan jiwa, dia tidak punya tubuh. Dia makhluk roh kan.
dia itu punya intelijensi. Makanya dia tahu firman. Dia tahu punya pengetahuan juga. Di situ kan? Nah, nanti kalau ini terpisah, kita mati nih. Ininya tinggal kan, tinggal. Tubuhnya tinggal di bumi. Roh dan jiwa ini yang terus dia masuk. Dia itulah yang terus. nah Tetapi di dalam jiwa ini Ada roh. ada roh. Bentar. Di dalam jiwa ini ada dua. Ada pengetahuan yang sifatnya dunia materi, karena kan dia belajar matematika, belajar kimia, belajar fisika. Itu di dalam otaknya di sini, pikirannya. Itu nanti nggak ikut ke surga. Pengetahuan matematika nggak diperlukan lagi. Pengetahuan kimia, pengetahuan itu semua tinggal. Itu pengetahuan yang sifatnya material tinggal kan, karena nggak diperlukan. Tapi pengetahuan tentang firman-Nya tetap terus. Ini yang apa namanya? Nah, Ada waktu dia mati, roh dan jiwanya ini kembali dia ke ini. kita harus kembali pada Penciptanya. penciptaan. Iya. Penciptaan itu Iya. janganlah makan buah Pengetahuan pengetahuan baik dan dan jahat. Iya. jadi yang tumbuh itu di dalam jiwa itu ada, kalau kita hanya baik terus ya roh, itu jangan roh itu. Roh yang di dalam jiwa itu. Nah, jadi yang menyatu bukan rohnya, dia ada firman Tuhan. Oh, berarti ada dua ini ya, Om? Iya, baik dan Ada dua dikotomi dia bilang gitu ya. Dikotomi itu kan manusia itu cuma ada dua komposisinya. Kalau trikotomi, manusia ada tubuh jiwa roh. Kalau dikotomi, manusia punya terdiri dari dua aja. dua ada, Ya kan? Tubuh tapi tidak ada tubuh, dan roh jiwa gitu. Jiwa dia bilang, nyawa dia bilang gitu. nyawa. Nyawa. Kalau nyawa itu bertumbuh karena ada pengaruh lingkungan, firman dan sebagainya. Itu menjadi baik dan buruk, Iya. dan ada baik dan jahat. Makanya di situ ada jiwa yang baik dan jahat itu. Jahat dari neraka itu baik. jiwanya. Iya, jiwanya. Bukan rohnya. Rohnya itu Oke. punya firman Kalau Allah. jiwa, sekarang kita balik ke binatang ya. Iya. Binatang kan ada jiwa ya. Iya. Bagaimana binatang tahu baik dan jahat? Dia tidak ada. Dia tahu baik dan jahat. Dia Oh. hanya insting. Dia Bedanya tidak dengan punya manusia baik itu, dan jahat. Kalau jiwa manusia itu bertumbuh. Kalau jiwa ini statis, jiwa binatang itu. Ya kalau dia mau beranak ya beranak aja. Kalau dia mau makan anaknya, dia tidak mau makan. Iya, Itu iya. insting. Iya. Terus makan binatang, pokoknya ada binatang makanan saya makan, itu aja. Ini terbatas. Tapi kalau jiwa yang manusia ini, dia berkembang terus. Justru inilah yang jiwa-jiwa ini yang masuk neraka atau masuk surga. Iya. Nah, roh tidak akan masuk ke surga atau ke neraka. Yang rohnya sedikit itu, tidak mungkin, karena roh itu roh Allah gitu. Makanya seolah-olah dia dicabut, dibatasi. Semua makhluk rohani ini kan Allah yang ciptakan ya. Nah, Malaikat pun adalah makhluk rohani ya. Roh juga dia. roh, Rohnya diciptakan Tuhan. iya, Betul ya? betul. Pada waktu Allah menjadikan alam semesta, ini ya. Ini kan. Ini kan dia menciptakan dunia roh dulu ya. Iya. Baru dunia roh dia menciptakan Nah, itu udah penghulu malaikat ya. Bisa dijelaskan. Roh itu yang dimaksud pada dia itu mempunyai kehendak. Kalau tadi dia kuasai lah gitu kan. Artinya dia itu punya kehendak tadi itu. Iya. Hati nurani, kehendak bebasnya baik dan buruk itu ada, tapi belum diberi batas. Bebas sih, Oh. bebas. Kehendak bebas. Kesehatan bebas. Nah, setelah jam itu baru dia dibatasi. Jangan makan itu. Baik dan buruk, selalu baik dan buruk. Makanya itu jiwa itu baik atau buruk itu hasilnya jiwa yang baik ya karena dia bertumbuh karena firman, karena pengetahuan ini semua. Karena kan benar-benar sesuai keadaan. Iya. Jadi kan ini kan pada waktu dia ciptakan penghulu malaikat di sini ya. Iya. Ada Mikael, ada Gabriel, ada Lucifer gitu ya. Terus di sini juga diciptakan ada miliaran malaikat-malaikat. Malaikat ya. Banyak ya. Banyak.
yang menjaga kita. Dan itu juga yang menjaga kita juga ya. Itu kan roh ya. Roh ya. Ya, Itu kan makhluk roh ya. untuk makhluk roh. Roh ya. Sebenarnya jiwa, dia hanya jiwa itu, roh itu. Kalau menurut saya, Jiwa. iya. Kalau manusia itu jiwa karena melalui proses tubuh. Kalau ini langsung roh itu yang kamu seperti ini. Tapi yang punya kemampuan berpikir Michael, yang Mikael, Gabriel, sesuai tugas-tugasnya masing-masing itu. Iya, oke. Iya, berarti memang pengetahuan tentang roh itu ya. Roh itu apa gitu kan. Ini penting juga sih. Basic Tapi dasar. nanti direnungkan, nanti itu memang menarik itu. Kadang-kadang kalau tubuh dengan jiwa itu sudah jelas, bukan binatang itu berbeda itu. Kalau jiwanya binatang terbatas, Levelnya rendah jiwa. bukan terbatas hanya segitu aja, Iya. insting, hanya insting. Tapi kalau manusia ada kehendak tadi Itu roh ya. itu jiwa, jiwa manusia itu. Rohnya di mana Itu posisinya? nah, rohnya itu pada saat ditiupkan oleh ini Tuhan, roh itu pengetahuan dan sebagainya itu semua, dia mengetahui tentang kealaan, tentang duniawi, tentang rohani. Nah itu rohnya itu. Oh. Nah makanya jiwanya itu bertumbuh berbeda-beda setiap orang Oh. sesuai dengan Kalau pengalamannya. manusia ini dia sudah tahu akan baik dan jahat nggak kira-kira? Yang ini. Ya karena bebas itu, kehendaknya berbuat banget itu. Tapi berbeda dengan binatang, wes. Pokoknya jangan berpikir seperti Darwin lah. Iya, memang bukan Darwin, bukan revolusi. Ini bukan Buat ini bukan revolusi apa? Teori. Teori Darwin. Itu disebabkan memang manusia. Iya. Yang manusia itu punya Manusia kekhususan. maunya. Manusia dengan tingkat yang rendah. Sudah. Emangnya mau dibilang Oh ya monyet? ada. Ini manusia tingkatnya rendah karena dia belum memiliki roh. Ya, belum betul. Manusia. Yang Makanya kan lingkungan. makanya dikatakan begini di Kejadian 6 ya. Terus ini keturunan si Kain ini melihat mereka ini, makanya disebut begini. Coba perhatian. Kejadian 6 ya. Ayat 1. Ya, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Ingat ya? Iya, betul. Maka anak-anak Allah, perhatian, Ya. melihat anak-anak perempuan manusia itu jadi cantik. Cantik. Apa yang membuat berbeda? Maksud Jadi Nah. kalau Maksudnya beda ya? Ini nih anak-anak Allah ini anak yang tadi diberikan roh tadi. roh tadi, Makanya dia memiliki, karena dia memiliki roh, makanya disebut anak Allah. Anak-anak Allah. Jadi- sedikit roh tadi, pengertian roh. Diberikan roh. Roh tadi itu dia tuh sudah dibekali pengetahuan-pengetahuan. Seperti kalau sementara sudah rohnya itu bentara, udah lihat ya, bentara ini. Udah siap menerima firman dia. Ya itu benar. Sudah siap menerima firman. Jadi pada waktu dia belum memiliki roh, dia tidak bisa menerima firman. Ini benar. Makanya anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Jadi ini ya, yang ini ya. Kalau kita baca ya, lihat. Ini nggak bertentangan semuanya. Ini kan Kain ya. Ya. Ini kenapa warnanya hitam? Karena dia punya roh Allah. Anak-anak Allah melihat anak-anak manusia ini cantik-cantik. Mereka ini nggak punya roh. Mereka manusia, tapi nggak ada urusan sama kekekalan. Mereka nggak ada urusan hidup sama kehidupan kekal. Tetapi anak Allah kawin sama mereka. Ya. Kawin sama mereka. Mereka menghasilkan, nasibnya apa? Terus dikasih tahu di sini di Kejadian. Supaya nanti Ah. Anda lupa. Jadi kita ingat pada zamannya Sulaiman. Sulaiman, Salomo ya, ya kan? Iya. Dia kan tadinya kan orang yang penuh dengan roh hikmat. kudus itu kan hebat. Tapi yang terakhir kan dia lepas. Sekarang terpengaruh oleh istri-istrinya tadi itu. Oh,
Iya. Makanya Jadi gini nih ya. memperkuat jiwa tadi yang tumbuh tadi ya, jiwa. Iya. Jadi nanti apa Roh namanya? tadi bisa hilang. Iya. Sulaiman hilang kalau dia menyembah berhala itu. Oh. Iya. Yang hilang itu di sini nih. Dia tetap sebagai makhluk roh dia. Betul. Dia tetap Salomo itu tetap sebagai makhluk roh. Cuman kalau di zaman perjanjian lama Roh Kudus itu bekerja cuman kepada satu orang dia pilih gitu. Dia bekerja lewat Musa, lewat Daud, lewat Saul, lewat Salomo gitu ya. Roh Kudus bekerja enggak kepada semua Enggak orang. pada semua orang, betul. Karena manusia belum menjadi bait Allah, Nah, belum didiamin oleh Allah. Berbeda setelah Tuhan Yesus mati bangkit naik ke surga. Manusia ini menjadi baitnya Allah. nah itu dia. Kalau di zaman, nah itu yang kita jelaskan sini. Ini ya, situasi manusia di zaman perjanjian yang lama itu kayak gini. Ini ya. Ini kan di janji yang lama ya. Iya. Ini janji yang baru ya. Kalau di janji yang lama itu, bait Allah itu ini yang dibikin oleh Musa sama yang dibikin oleh Salomo. Terus kemudian Allah berdiam di situ, di dalam bait Allah. Tetapi yang berdiam di dalam bait Allah itu adalah sebenarnya malaikatnya, bukan Allahnya, Bukan malaikatnya. Betul. Ya betul Ya ya. bisa kita terima. Ya. Jadi bait Allah inilah zaman perjanjian lama. Makanya Allah cuman bekerja, Roh Allah cuman bekerja lewat satu orang. Nah setelah Tuhan Yesus mati bangkit naik ke surga, kita ini jadi baitnya. Baik, setelah kita menjadi bait Allah itu dikatakan di 1 Korintus 3 ya. Maka Roh Allah, Roh Kudus masuk ke dalam kita. Masuk ke dalam kita kan gitu kan? Roh Kudus masuk ke dalam kita. Nah, kaitannya dengan yang pertama tadi itu makanya dikatakan itu kan. Maka berfirman Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kalau kita lihat ya anak-anak manusia di sini, ini ya, kalau kita cek ya di bahasa asli ya, itu disebut sebenarnya giant ini ya, orang raksasa ya, itu bahasa aslinya Nephilim. Nephilim itu artinya failure, gagal. Orang yang gagal untuk menjadi Adam. Jadi mereka itu orang-orang Nephilim ini semua ini orang-orang yang gagal sebenarnya untuk dijadikan Adam. Ini kan? Ini orang-orang yang gagal untuk dijadikan Adam. Nah, ini semua ini gagal dijadikan Adam. Cuma satu yang berhasil dijadikan Adam. Satu yang diambil. Ini dia. Ya. Jadi mereka ini dikatakan Nephilim. Nephil itu failure, gagal, fail. Itu seperti gini, kalau raja itu, tradisi raja, untuk menjadi perabot di rumah raja, itu dari sekian banyak perabot cuma satu yang diambil menjadi gelasnya raja. Yang gagal dimusnahkan. Itu memang seperti itu prosesnya. Apa saja yang bisa dipakai raja itu yang terbaik. Yang lebihnya dimusnahkan. Baik itu piring, baik itu perabot, baik itu apa, itu dimusnahkan, cuma satu yang menjadi dipakai oleh raja. Seperti itu caranya kehendak Allah bekerja. Ini sebenarnya calonnya Adam, modelnya Adam, tapi cuma satu ini yang dipinta oleh Taman Eden. Itulah yang menjadi Adam. Itulah yang diberikan oleh Allah. Itu kan? Iya. Maka dia setelah dia gagal, makanya yang di sini tidak dapat perintah baik dan jahat di sini, karena mereka belum punya roh. Benar. Jadi mereka nggak ada urusan kekekalan, Tidak ada kekekalan mereka. Itu benar. Mereka ini nggak ada urusan firman sebenarnya, tetapi ini ada. Makanya yang dapat firman cuma ini, nggak boleh makan buah pengetahuan baik. Kalau ini nggak ada nih. Ini yang gagal failure ini nggak ada firman buat mereka karena mereka belum memiliki roh.
bebas kayak binatang lah. Kayak binatang, betul. Kayak binatang ini sebenarnya. Tapi bukan binatang, ini manusia. Iya, Bukan manusia. binatang, ini manusia. Tapi juga mati dia. Mati, tapi tidak ada Tidak urusan ada. kekekalan. Konsekuensinya dia setelah mati. Nanti di Wahyu, teknologi itu bisa bikin manusia yang nggak punya roh. Dari Ya. sekarang itu sudah teknologi Bisa, itu ya. di cloning. Robot. Itu ada rohnya itu. Robot. Iya kayak robot. Robot AI. aja sekarang sudah diciptakan intelijensinya tinggi ya, tapi nggak punya roh dia. Dia bisa punya perasaan. Sekarang di Jepang itu banyak orang kawin sama robot, betul ya? Iya. Kawinnya sama robot tuh, Ngawur. cakep, cantik gitu, seksi. Tapi nggak punya roh. Nggak perlu skincare. Nggak pernah. Iya, yang disebut apa? Yang bertumbuh tadi itu jiwa tadi itu. Jiwa kita itu. Jiwa Tidak terus masing-masing. bertumbuh. Roh pun harus dibaharui dari hari ke hari. Terus nah itu Roh itu dibaharui ke hari. ukurannya apa? Nah ini bagus ya. Kedewasaan Itu yang tiga apa itu 7 karunia roh, terus buah-buah roh, Nah. dan kemudian dia Iya. pengamalan. Kalau orang Farisi, bedanya orang Farisi. Orang Farisi itu gini. Nggak ada ini. Dia rohnya nggak tumbuh. Ya. Jadi dia gini. Ini. Dia tahu firman, cuman sampai di otak. Pinter, cerdas, hafal. Tapi cuma di otak. Jagoan di dunia. Nggak masuk ke dalam hatinya, nggak masuk ke dalam rohnya. Firman itu. Sehingga dia nggak mendapatkan hidup. Padahal firman perkataan-perkataan Tuhan itu adalah roh dan hidup. Akhirnya mereka nggak mendapatkan hidup. Jadi itu yang terjadi. Orang-orang Ini kabar ini mungkin saya ada Iya. nyarankan. gimana? Karena yang bertumbuhnya adalah jiwa. Ini roh ini. Roh ini kan tetap bermain. Dewasa. Yang saya bilang tadi itu 7 karunia, 2 roh itu sama pengamalannya itu. Iya. Nah, Oh, jiwa makasih. kita ini yang tumbuh ini membuatnya makin gede gitu. Nah, yang dihukum itu ya yang masuk surga yang jiwa tadi itu, yang beda rohnya tadi itu. Oh, dan jiwa ya. Iya, betul jiwa. Iya, iya. Coba nanti. Ada kita yang coba anu ya. lain mungkin mau Bagus, bagus. Iya. apa? Jadi roh jiwanya tumbuh berbarengan, dia besar. Oh, iya. Kalau itu yang kita bilang tadi, kalau jiwanya itu makannya dari pendidikan, pengetahuan, Ingat, pengetahuan ini baik dan jahat. Nah itu, bukan pengetahuannya, baik dan jahat. iya. Apa Kalau- itu? Kalau ini makan firman dia, Iya, makan makan firman. Jadi firman yang satu itu ya satu. Iya. Alkitab kita Pakai. itu kan firman itu kan. Nah, ini, Makanya firman itu kan masuk sampai ke dalam roh kita gitu kan. nah, sehingga kehidupan kita di dunia ini, Iya. kita bisa mengukur diri kita itu. Iya. Jiwa kita itu kayak apa? Dan diukurnya dari apa? Yang 793 tadi itu, 7 firman, 9 buah roh, 3 pengamalannya tadi. Iya. Nah, kalau pengukuran dari situ bukan ilmu pengetahuan dan sebagainya, tapi baik dan jahat tadi itu. Apakah kita sudah cukup sabar? Jadi tingkatnya begitu, perjuangan kita, kesetiaannya kita itu sudah sesuai nggak setia kita pada Tuhan. Kemudian kita kebaikan kita baik enggak gitu. Nah, ukurannya di situ. Jiwa kita itu bertumbuh. Bagus om, kita sharingnya bagus ini. Bertanya. Atau nanti direnungkan lagi lah. Tapi kalau saya merenungnya begitu. Iya, iya. Kalau rohnya itu tetap, firmannya tetap, firmannya Yesus, firmannya utuh itu tadi. Iya, 793 arah gitu. Entahnya. 93. Iya, iya, iya. Nanti itu kaitannya ke iman sebenarnya. Nah itu. Jadi iman itu Hmm. muncul dari pendengaran. Eh, Pendengaran akan firman Tuhan. Ya. Firman itu adalah roh. Roh. Nah itu. Nah, pada waktu firman itu masuk ke sini, ini Tetap kan dapat ini. iman dia. Nah ini masuk ke sini. Ini yang menjadi jiwa berroh gitu. Oh. Jiwa berroh. Baik dan buruknya tadi itu tergantung baik apa buruk itu. Kalau
berdiri orang itu ya turun aja. Jadi buah pengetahuan baik dan jahat, Jalan itu yang menjadi pokok. buah pengetahuan baik dan jahat, Ya. buah pengetahuan baik dan jahat itu memang ada kaitannya sama kematian dan hidup gitu. Ya. Mati dan hidup gitu. Kalau jahat berarti mati, kalau baik berarti hidup gitu kan. Buah pengetahuan baik jahat, kematian dan hidup gitu kan. Kitab Perjanjian Lama ini kan sebenarnya semua menceritakan tentang Yesus nubuatan, betul ya? Iya. Alkitab kita ini semua tuh tema sentralnya Kristus, Itu betul. betul ya? Perjanjian Lama itu bentuknya nubuatan, Nah. nubuatan tentang Kristus. Nah. Jadi pada waktu kita Tuhan Yesus bilang gini, akulah kebangkitan dan hidup, betul kan? Aku adalah hidup. Berarti untuk hidup dia perlu bangkit. Untuk bangkit dia perlu kematian. Betul ya? Jadi kematian dan hidup itu sebenarnya sedang menceritakan tentang Yesus. Pengetahuan baik dan jahat, kematian dan kehidupan itu sedang berbicara tentang Yesus. Nanti dia akan mati. Mati. Caranya dia mati, menanggung dosa. Padahal dia sebenarnya tidak berdosa. Sebenarnya dia tidak bisa mati juga. Tetapi upah dosa adalah kematian, maut. Mati ya. Makanya dia perlu dosa untuk bisa mati. Dia ambil dosa manusia, dia tanggung dosa manusia, dia ambil alih dosa manusia untuk dia bisa mengalami kematian. Mati ya. Sebenarnya buah pengetahuan baik dan jahat itu sebenarnya nubuat tentang Yesus. Iya, betul. Betul ya? Betul. Pengetahuan baik dan jahat itu nubuat tentang Nubuatan. Yesus. Pokoknya kita kembali ke Kembali ke basic. basic, back to basic. Karena Selalu. iya, karena Yesus itu adalah kehidupan dan kebangkitan. Untuk bisa hidup dan bangkit, prosesnya harus lewat kematian. Jadi pengetahuan jahat mati, pengetahuan baik hidup. Itu semua tentang mati, Yesus yang akan mati dan dia yang akan hidup kembali. Gitu. Kayaknya Alkitab kita itu begitu. Iya. Pokoknya Jadi- kita makanya saya tanya selalu ke perjanjian lama itu yang ini awal-awal itu yang menjadi pokok dari kehidupan berikutnya. Karena perjanjian lama itu nubuat tentang Yesus. Sudah Yesus. Kalau tidak ada nubuatan tentang Yesus, apa yang mau digenapi? Nah, jadi ini kaitannya begini. Iya kan? Jadi menurut saya ya, itu kan pada saat jangan makan buah itu. Pohon kehidupan dan pohon Pengetahuan baik dan dan jahat tadi itu. Nah, pohon waktu dimakan yang buah baik dan jahat, yang kehidupan kan hilang. Kemana? Nanti ya Yesus itu yang memunculkan itu. Oh hilang ya? Iya hilang kan Oh. dijaga dengan ini nggak bisa. Tidak hilang, ada itu. Ada. Cuma dijaga, Untuk manusia dijaga. dijaga Jaga. supaya itu sebenarnya Belum kalau waktunya. menurut ini kalau menurut inspirasi saya itu karena Tuhan itu maha kasih, Oh iya betul. maha kasih. Bayangkan ya, tiba-tiba nih ini ya. Ada makan yang satu gitu. Adam balik lagi dia makan tuh. Dia, aduh, dia kan mana tadi gambar tadi ya? Ini kan, mana ya? Adam, ini. Nah, Ini kan buah pengetahuan pohon kehidupan juga ada di sini kan? iya. Pengetahuan baik dan jahat ada di Taman Iya. Eden kan? Kemudian satu mereka berdosa, mereka keluar kan? Ini dijaga oleh pedang bernyala-nyala kan? Malaikat Tuhan kan? Itu sebenarnya kasih Tuhan. Allah mengasihi Adam. Kalau dia kembali, dia makan tuh pohon kehidupan, Itu. maka dia tidak ada karya keselamatan. Nggak ada kalian selamatan. Betul kan? Bener. Dijaga. Iya. Itu artinya apa? Allah mengasihi. Kasih Allah. Karena itu adalah konsep besar dari Allah. Konsep besar dari Allah. Hubungan manusia itu. Tidak ada karya keselamatan kalau itu terjadi.
Betul kan? Ya. Maka manusia sudah mati kekal. Pokoknya selamat lah. Nah, itu betul. Oh, Iya. Jadi, aduh, kok bisa cocok tadi itu. Jadi, satu yang tadi itu yang Jiwa dan roh. Jiwa dan roh. Itu, Sama-sama coba mendalami. iya, jiwa sama Iya. roh tadi itu. Rohnya tidak akan ini, tetap rohnya itu kan firman semua macam pokoknya Yesus itu. Kan kita tidak bisa seutuhnya kita makan. Kan? Rohnya bisa bertumbuh nggak kira-kira menurut? Rohnya tidak tumbuh. Dia Oh. tetap karena Yesus itu dia tidak berdosa dan tidak melakukan dosa. Jadi roh kita Roh kita bertumbuhnya itu gimana? tumbuh karena ada firman. Karena Jadi ada makanya firman, bertumbuh dia. kan Dia makan ini. Ya, kita Dan yang dia makan bertumbuh jiwa juga. kita. Jiwa kita yang makan. Oh. Nah, jiwa itu karena ada tubuh ya, kita hidup ini lah. Oh. Gitu. Jadi jiwa itu yang bertumbuh. Iya. Yang nanti Jadi, akan dihukum. roh makan supaya jiwanya menjadi kuat gitu ya. Iya, menjadi Oh, oke. makan firman tadi itu. Iya, iya. Makan firman ya. Iya. Nah, firman Jadi itu apa? jiwa itu makanannya firman Hah? atau pengetahuan? Oh bukan, firman. Firman. Kalau pengetahuan namanya pengetahuan segala macam. Yang tadi Ilmu bilang, bumi, bumi, ilmu matematika, ilmu perang, ilmu perang, ilmu cari apa Duit. namanya narkoba, mamon. itu apa? Anjing gitu kan? Iya. Dia bisa diajar, bisa diajak main, jemput bola, lempar, ya kan? Karena dia punya jiwa, Ya. jiwa Betul. yang Tidak bisa ada. belajar, bisa ada pelatihnya, sehingga dia bisa di training. Nanti lambat laun pengetahuannya makin pintar. Bahkan dia bisa diajarin ngomong nanti, duduk, diri, gitu. Ngerti, ya. Dia mulai dilatih. Karena dia punya jiwa, jiwa. Cuman IQ-nya aja rendah. IQ-nya rendah, jadi dia tidak bisa belajar yang lain-lain. Tapi ada yang bisa. Dia ada yang bisa belajar matematika juga. Kayak Linsang. Kayak kita dia apa di kebun binatang. Jadi Itu Linsang Saya itu kan. itu dari Tambah 2 tambah 2 dia bisa naik. Tuk, dia bisa 4 gitu kan. Dia bisa matematika juga. terbatas. Pak. Terbatas Terbatas. tapi dia udah nggak bisa bikin rumus. Kalau kita ini nggak terbatas. Buang otak kita. Sama-sama menggali antara jiwa sama roh seperti apa gitu ya. Jiwa definisinya seperti gimana, roh definisinya seperti gimana gitu ya, sehingga kita bisa mendalami lebih banyak. Ya. Bagus. Kalau kita ingat bahwa roh itu yang tadi 793 tadi itu. Buah roh ya, Ya, 793. Dia itu karunia kan karunia roh. iman, harapan dan Kasih. pengamalan. Nah, bubar baru Winston nanti nyampe. Hah? Macet banget. Nggak apa-apa. Kan 20, 30 menit. namanya juga bincang-bincang. Bincang. Bincang-bincang. Tapi enak dengerin ini. Jadi ngantuk-ngantuk jadi padahal pusing. Jadi melek ya, pusing ya. Pusing banget saya. Nah, ini yang Ada orang awam tidak selalu bisa nggak bisa menerima. Ya, Karena kita menggali. Enggak, Dokter pun belum tahu. enggak. Karena dari Bang Nur Zainal, dia tahu. Iya, Enggak. Indonesia. bukan ini kalau nggak orang yang apa namanya benar-benar kayak terpanggil gitu ya katakanlah Iya. nggak akan ngerti. Saya nggak pernah belajar teologi tapi saya ngerti. Saya bisa menerima jadi gini. Oh iya. Padahal sebenarnya Benar, kitab itu menceritakan semua. Iya. Iya. Sering sekali orang itu melihat orang Kristen itu mitos dia bilang. Mm-mm. Enggak apa namanya halu. Kenapa? Umur Adam baru cuman 6.000 tahun kok dia bilang. Sementara bom uji karbon itu menunjukkan sejarah ada manusia yang umurnya ratusan juta tahun. Iya. Dia bilang gitu kan? Iya. Nah, Uji karbon. Nah, Kok orang Kristen menyangkal dia bilang begitu kan? Ya. Sementara kan dia bilang manusia pertama Adam dia bilang begitu kan? iya. Berarti uji karbon bohong dong, gitu kan? Uji itu semua uji atom itu bohong dong, Jadi, dia bilang begitu kan? ya. Enggak tuh Alkitab itu Nah, ini nih. ini makanya saya Tuhan sejak itu kecil maha itu kasih dan memberikan kita tuh sebatas kemampuan kita. Iya. Itu jadi tidak banyak makanya disebut hari pertama, kedua, ketiga, 6 itu tadi itu. Iya. Tidak Iya. dari awal itu bentuknya begini. Iya. Nah,
manusia yang makin pintar ini, Iya. dia bisa menuju ini. Iya, bisa. Makanya kita bilang bahwa Injil itu hidup, bisa Iya, menjadi pedoman hidup. memberikan hidup ya. Ya, bisa memberikan gambaran nih. Dan ke depan itu Tuhan juga sudah memberikan contoh. Tuhan Yesus nyentuh ini sembuh. Ya, Iya. itu karena ini kan sudah banyak sudah bisa begitu. Terbang di atas air, nggak terbang. Iya. Terus kemudian kemana-mana ke langit ketujuh. Nah, itu nanti kita akan sebenarnya kalau kita belajar dari awal. Kalau langit ketujuh itu gimana? Nah, itu nanti ada sedang saya pikir Kalau saya mendalami cuma ada 3 tingkat ini. Seperti gini. ya, Tapi coba nanti didalami ya. betul ya. Setelah saya gali, begini aja sebenarnya. Ini bumi langit ketiga. Dasarnya dari mana? Kan harus kembali ke Alkitab, Ya. ya kan? Hmm. Nah ini 2 Korintus 12 ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat ketiga. Kalau surga itu dalam bahasa aslinya langit, langit, ya, Uranus itu langit, langit para ilah-ilah. Kalau di dalam bahasa asli. Nah, terus ke surga itu ya, coba bener nggak sih kita cek bahasa asli? Ya, Uranus itu jamak langit ilah-ilah. Jadi bukan tunggal. Ke tingkat 3 di mana? Itu dijelaskan nanti di Ini ada apa itu? Di Maleakhi. Di itu, di 2 Korintus. Korintus. Ya. Nanti kita baca lagi di Tawari. Ya, kita baca Tawari ya. Saya belum surga itu belum mendalam, tapi tahu tingkatan pejabatnya itu tahu. Kira-kira. Kan kita harus Pejabat negara. sesuai dengan Alkitab gitu kan. Iya, ini Alkitab. Ya, ini nih. Pejabat Awal surga. pertama itu orang yang bergaul dengan Tuhan, Henokh, Ah, iya kan? Mm-mm. Nah, itu yang tingkat pertama. Kemudian yang Ya. kedua itu yang Ya. diangkat langsung itu Elia. 1 Raja-Raja 8. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak bisa memuat dia. Tadi Rasul Paulus mengatakan ada tingkat ketiga dari langit. Kemudian 1 Raja-Raja, langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit tidak dapat memuat dia. Halo besar ya. Di mana lagi? Jadi kan kalau kita telusuri Alkitab harus bersesuai Alkitab ya. Iya. Di 2 Tawari. Oh iya, iya. Ini ditulis oleh Salomo. Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun Tidak mampu. Jadi Alkitab itu mencatat seperti itu kondisinya. Kayak gini, jadi kalau saya coba menggali, saya bikin gambarnya. Iya. Gini. Nah, kalau tadi Rasul Paulus diangkat ke tingkat ketiga dari langit, kira-kira di sini. Kalau tadi Daud mengatakan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit tidak bisa memuatnya. Kalau si Saul mengatakan bahwa langit yang mengatasi bahkan langit yang mengatasi segala langit. Kenapa begitu? Karena ini adalah langit di tempat kita ada ini yang ada udaranya, oksigen, langit burung-burung. Kalau ini langit bintang-bintang dan segala macam. Kalau ini udah langit ilah-ilah, langit yang apa namanya, dunia roh gitu. Kalau Nah kalau kemarin Opa Tikno itu sekarang di Firdaus ini.
Belum disebut Firdaus. Ketiduran. Firdaus. Itu yang tingkat paling anu. Iya, tingkat ketiga tadi. Tapi udah di sini ranahnya, bukan di alam maut lagi. Bukan di Hades lagi. Kalau ini Hades alam maut, tempat si iblis itu dibelenggu tadi. Jadi saya belum mendalami, tapi bayangan saya itu yang pertama diangkat pertama itu Henokh kan. Henokh. Terus yang kedua kan Elia. Henokh. Iya. Elia. Yang dia kalau Henokh itu belum ada manusia yang bisa berinteraksi ataupun berkomunikasi ataupun kehidupan sosial. Jadi dia berkomunikasi dengan Henokh Tuhan. diangkat. Jadi dia diangkat langsung. Diangkat. Salah satu contoh. Kemudian yang Elia dia sudah punya tugas-tugas. Tugas Dia diangkat juga. diangkat ke surga langsung. Terus kemudian dalam contoh ini semua, kemudian kan ada Yesus mati, bangkit, naik surga. Menerima tahtanya. Nah, kita ada itu Bunda Maria, makanya kita bilang Bunda Maria itu dia menderita yang sebenarnya setingkat sama dengan Yesus, cuma fisik tidak terajarkan, tapi hatinya terus itu, jiwanya itu yang kena terus. Penderitaan dari kelahiran sampai pada penyerahan bayi Yesus pada Bukan hanya dari kelas. Bait Allah, Simeon, terus kemudian dia sudah diberikan nubuat atau diramalkan bahwa nanti dia kalau dewasa dia itu akan terjadi pertentangan gitu ya, dan dia akan mati. Itu mati. Nah, bagi seorang ibu ini kan beban terus-menerus ya. Nah, terus kemudian yang kedua, waktu 2 tahun Yesus diancam untuk bunuh, makanya dia lari ke Mesir. Nah, dia penderitaan pada saat itu kan luar biasa. Terus hidup di Mesir, dia hidup miskin. Dan di tempat asing kan nggak apa-apa, unta toh. Kemudian terus dia menderita seperti itu. Nah, terus dia pulang sedikit demi sedikit penderitaan Yesus dia tahu semua. Ya kan? Mulai dari dia ditangkap. Sebenarnya Maria itu bisa loh dia membebaskan Yesus pada waktu itu. Seandainya, misalnya gini ya, coba kita tukar pikirannya. Dia kan mamanya. Ya, pada waktu Tuhan Yesus itu mulai ditangkap, dianiaya, dicambuk, dia bisa bilang aja. Dia bisa bilang kan, ini anak saya lahirin, gitu kan? Dia agak ada gangguan, dia bilang begitu aja. Bisa dia selamatkan itu kan? Kira-kira karena anak gua nggak tega. Itu betul kan? Pikiran manusia kan? Pikiran manusia. Terus? Tetapi Maria dari pemberitahuan sampai kepada ini, dia tidak pernah membuka dia tutup mulut. Tidak pernah membuka rahasianya Tuhan Yesus. Karena dia tahu itu Tuhan. Ya, karena tahu dia itu Tuhan. Iya. Nah, karena dia tahu Tuhan. Nah, membuktikan bahwa dia Tuhan itu gimana? Pada satu di Kanaan, merubah air dan anggur, itu atas permintaan Maria. Nah, ini juga tanda bagi kita. Kita ini meminta kepada Maria tadi itu, ya seperti itu. Dia itu ada otoritas minta. Terus pada terakhir, Yohanes sama si Maria, ibu ini adalah anakmu. Terus sama anakmu ini adalah ibumu. Jadi makanya ambil itu. Saking asik. Iya. Seru ya kita diskusi ya. Ini nggak berasa. Ini kalau sekolah ini jadi mahasiswanya juga senang dengerin. Bukan. Mau dulu saya bilang gini sama dosen saya itu. Tanya, sampai itu kok Maria perawan, lahirnya gimana itu? Kan gitu kan. Waduh, kayak gini ada aja kan. Nah, saya kan pikiran itu membahas sekarang itu bahwa Tuhan itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Masuknya tidak melalui secara fisik, keluarnya pun sama.
Maria itu keluarnya Yesus itu keluarnya juga tanpa anti, kan nggak ada disebutkan bekas darahnya dibuang di mana. Itu kan kehidupan manusia, tetapi keluarnya sama. Jadi tidak merusak perawanannya itu tadi. Jadi tetap walaupun dia sudah melahirkan Yesus, tetap dia perawan. Perawan terus. Nah, terus kok ini kok perawan terus dengan si Yusuf kan? Iya. Nah sekarang ini Maria, Yusuf tahu memang saya diberi hak seperti istri saya gitu. Tapi secara hidup yang etika, ini wih. Ini adalah suaminya adalah Tuhan. Iya. Ya kan? Mana saya berani menyetubuhi si Maria kan gitu. Sama dua Yusuf ini kan dia nggak akan berani dia menyetubuhi Maria dan akan melanggar itu. Dan Maria tidak mau juga sama Yusuf misalkan. Buktinya apa? Waktu 7 tahun ada di Mesir tidak ada anak. Dan di situ yang berikutnya kan disebut sebagai saudara-saudara. Pada ayat yang berikutnya itu saudara-saudara. Saudara itu kan bisa siapa saja. Tapi tidak ada proses yang kayak ini karena di Adam waktu yang lama itu disebutkan melahirkan ini anaknya ini. Tapi di tempat Yesus tidak ada. Yusuf tadi. Jadi Maria itu anaknya tunggal. Tunggal saudaranya tidak ada ya. Tidak mempunyai melahirkan anak-anak yang lain. Ya, ini bukan karena tapi saya merenungkan waktu itu. Ini Lewat perenungan ya. Ya, suaminya Ini gambar-gambar bikin sendiri semua. sendiri semua. Bikin sendiri semua. Sendiri semua. Tapi belum sempurna ini. Karena ini ada hal-hal yang yang terakhir ini. Polimontiasme dan ini adalah Tuhan ini adalah kasih. Nah ini kalau kita sudah kasih semua ini, terus yang lainnya di mana? Ini pasal 5 ini apa? Hah? Pasal 5 maksudnya. Masa tidak bisa bagi sendiri. Oh iya. Tapi kalau ini kelihatannya kita agak cocok kan? Betul. Kalau mau diambil silakan, nanti pelajari, nanti kapan kita ketemu lagi. Tapi saya minta tolong gambar-gambarnya Mas Sanggam tadi itu. Sanggam. Saya diberi juga. Iya, ini saya kasih. Supaya saya bisa berpikir. Barter. Iya. Buahnya sebetulnya. Saya itu. Tapi yang bawahnya ada yang belum selesai. Tapi mungkin bisa menambahkan, tidak ada masalah. Salingan. Kalau ini cukup untuk panjenengan, oke. Kalau Bunda Maria tadi itu.